sekarang lanjut, gue mau bahas nomor 2 UTS. Nomor 2 itu bisa dibagi buat dua part ya. Ada pertama yang ini nih, ini yang bagian analisis DC. Jadi gue bakal ini dulu yang analisis DC, yang analisis AC video satu lagi. Dan bakal berlanjut sih. Jadi gini, untuk yang analisis DC itu seperti biasa ya. Ini kan ada rangkaian nih. Mungkin gue pernah bilang pas di asistensi, kalau kalian lagi analisa DC, yang kalian bisa lakuin itu apa? Kalau analisa DC itu kapasitor cabut. Kapasitor itu di open atau dicabut. Intinya gitu dong sih sebenarnya. Kapasitor di open. Nah, berarti rangkaiannya itu berubah ya. Ini kapasitor ini bisa dicoret semua nih. Nah, ini buat yang first part doang ya. Kan nanti di bawah ada yang buat analisa AC kan. Itu nanti gue upload di video satu lagi. Jadi rangkaiannya itu berubah jadi gini doang. Ini VCC. Berarti ini ada dua resistor ya. Ini R1 R2 kalau nggak salah. R1 R2 R3 R4 oke. R1 R2 ground. Ini ada transistor. Ini kayaknya mirip yang soal yang gue bahas ya. Harusnya bisa nggak sih? Ini R3 R4. Ya ini mirip banget sama yang gue bahas. Oke. Jadi ambil yang tengah doang ya, yang voltage divider bias. Terus dikasih load line. Rangkaian 300 kali amplifier, emitter 2. Oke. Tentukan VCC rangkaian. Nah, ini seperti yang gue kasih tau kemarin ya. Itu kan di load line ada ya. Di load line kan ada ini. Ada grafik VCE sama IC kan. Di situ tadi dia itu ini 10, ini 32, ini 15. Oke. Yang penting tuh kalian cuma ambil ini aja, guys. Yang di titik penting aja, yang ada angkanya, sisanya nggak penting. Ini 32. Ini operating kita di sini. Apa gue salah? 15. Bener sih, 15. Oke, sip. Ini 5. Oke. 15 volt. Ini miliampere. Ini miliampere. Ini volt. Oke. Nah, jadi ceritanya apa? Ceritanya itu adalah ketika kalau misalnya dikasih VCE kayak gini nih grafik, ini tandanya ini menandakan ini adalah nilai maksimum terbesar buat VCE. Ini VCE maksimum paling mungkin. Artinya apa? VCE itu kan adalah tegangan dari kolektor ke emitter kan. Ini emitter, salah, ini kolektor, ini emitter, ini bus. Nah, tegangan dari sini ke sini itu paling mentok-mentok itu gak mungkin melebihi dari supply kita. Jadi, kalau misalnya dibilang katanya mentok-mentok ini ada 32 volt, maka sudah pasti VCC juga 32 dong. Itu. Jadi, kalau misalnya supply kita 32, maka kan mentok-mentok tegangan di sini juga 32 dong, gak mungkin lebih. Nah, logikanya gitu aja. Jadi, buat yang A, itu adalah VCE-nya VCC ya? VCC-nya 32 volt. VC, kita cuma lihat grafik doang. Oke, itu ya buat A. Buat yang B, mana yang B? Buat yang B itu dibilang R3. Hah? Oh ini, oke, R3. Berarti kita disuruh nyari ini dan ini. Oh dikasih ini nih. Lihat. Potensial di emitter 2 volt. Berarti kita dikasih clue ya. Nggak kayak yang soal yang di asistensi gue kemarin kan, di asistensi gue kemarin nggak dikasih clue. Di sini dikasih clue, di sini pasti 2 volt. Kalau kayak gini nggak mungkin R4 dulu dong berarti. Oke. Aneh juga ya. Kalau kata gue sih ya, ini seharusnya urutannya itu bukan A B C D ya. Ini kayaknya harusnya urutan yang bener tuh adalah ini nih. Harusnya A dulu, D baru D, baru B, baru C, baru D. Harusnya gini kayak urutannya. Soalnya kalian nggak bisa ngerjain B sama C kalau nggak tahu yang D ini. Jadi gini, kalian kan kalau mau dapat R itu kan butuh 2 parameter ya. Kan kalau mau dapat, kan rumusnya kan V adalah I kali R kan. Maka R itu kan V per I. Nah ini V-nya tahu nih, ini 2 volt. Cuman kalau I-nya nggak tahu, kalian nggak bisa apa-apa dong. Gitu loh maksudnya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu arus yang beroperasi di sini berapa. Yang mana yang dimaksud adalah ini nih. Tentukan nilai VCE ICQ. Maksudnya apa? Itu adalah VCE di titik key point, IC di titik key point. Itu maksudnya apa? Ini ada clue-nya di sini. Nih,
ada huruf Q kan. Maksudnya VCE ketika lagi beroperasi di titik ini. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya transistor kalian beroperasi di titik ini, nilai VCE kalian itu adalah yang ini nih. Nilai VCE kalian 15 volt. Nilai IC kalian 5 mA. Begitu. Jadi di sini dia maunya adalah dikasih tahu, enak banget. Di sini 15 volt terus arusnya. Di sini 5 mA di kolektor. Nah, seperti biasa, ini kan amplifier ya. Kalau amplifier syaratnya adalah apa? Kan amplifier itu syaratnya harus daerah aktif kan? Ciri-ciri daerah aktif apa aja? Daerah aktif betanya besar. Mendekati beta pabrik ya. Beta yang dibuat di pabriknya. Kedua, VCE-nya itu lebih dari 0 lah. VCE-nya itu lebih dari 0 yang mana true. Kalau misalnya saturasi itu dia di sini nih VCE ini. VCE-nya 0. Yang ketiga, itu adalah arus di kolektor kira-kira sama dengan arus di emitter. Ini ciri-ciri terpenting kalau daerah kerja aktif. Maka buat nyari ini nih, arus di sini bakal sama dong sama arus di kolektor. Langsung saja. 5 mA juga. Begitu. Jadi kita bisa simpulkan buat dapet yang B emang nggak bisa, harus yang ini dulu ya. Kita R3 dulu aja deh, kita ngikutin soal aja ya. Kita ngikutin soal. Kan ini gue gambar ulang ya, sebagian aja. Ini VCC 32 volt. Set. Ini ada R3. Ini ada transistornya. Ini ada R4. Ini ada 5 mA. Ini 15. Karena kita ditanya berapa nilai R3, langsung saja pakai rumus V per R atau V per I. R3 adalah beda potensial dibagi arusnya 5 mili. 5 mA atau 5 kali 10 pangkat 3. Berapakah V-nya? V-nya itu, aduh nggak tahu ya, ini kayaknya salah deh ini. Harusnya dari C dulu, iya bener. Ini gak bisa dijawab ya, kita harus jawab yang bawah dulu. Yang jawab yang bawah tuh berarti jawab R4 maksudnya. Karena R4 kan dikasih clue-nya. Di sini nih. Di sini dibilang kan potensial di emitter itu 2 volt kan? Nah, langsung saja. Di sini kan 2 volt. Nah, dikasih clue. Di sini 2 volt. Oh, berarti bisa, Reng. Kalau misalnya ini kan ground ya. Bisa, Reng, sorry. Ini kan 0 volt. Ground, obviously, itu 0 volt. Di sini 2 volt. Nah, karena beda potensialnya ada 15. Dari, gua kasih merah aja. Dari sini ke sini beda potensial 15. Nah, karena di titik sini nilainya 2, di sini berapa? 17 dong pasti. Iya nggak? Kan antara 17 ke 2 kan beda 15. Maka beda potensial dari sini ke sini. Nah, dari VCC ke VC itu adalah 32 dikurang 17 kan? Atau sekitar 15 volt. 15 tambah 2 itu nilainya adalah 2 itu maksudnya ini ya, dari sini ke sini kan 2 ya, 2 sama 0. Ini totalnya 32 ya. 15, 2 itu totalnya 32. Oke. Karena berarti beda potensial di sini nih di R3 VC kita namainnya VR3 aja. Itu adalah 15 ya. 15 dibagi 5 dikali 10 pangkat 3. Berarti kira-kira jawabannya adalah 3000. Oke. Itu R3 3000, R4 itu lebih gampang lagi malah. R4 itu adalah V yang ada di R4 dibagi IE. Ya, IE-nya 5 mA sama persis. VR4 itu adalah tegangan dari sini ke sini. Kalau ini 2 di sini 0, berarti 2 dikurang 0 ya. 2 dikurang 0. Berarti ini sama aja. Oke, ini gue lupa mention. Tadi 15 tuh datangnya dari ini. 32 dikurang 17. Nah, 2 per 5. Berarti 2 per 5 kali 1000 ya. 2 per 5 dikali 1000. Ini bisa kita ambil 200. Oke, 400. Dapat ya? Ini 400. Itu 3000. Oke, sip. Lanjut. Yang D. Yang D itu langsung lihat grafik ya. Kan itu ditanya cuma ini kan. VCE di key point. IC di key point. Dikasih tahu di sini ada. IC di sini, VCE di sini. Langsung saja. VCE di key point itu 15 volt. IC di key point itu 5 mA.
Ini harusnya tuh yang ini duluan nih ditanya di atas. Aneh aja ini kenapa ditanya yang di apa? Itu kan potensial basis transistor rangkaian. Oke, sip. Saatnya lanjut. Eh, ini juga lumayan gak sulit. Kan ini ada R1, ini ada R2. Ah, ini basis nih. Ini basis. Baru transistor. Ini ada 32 volt kan? 32. Ini kita sudah tahu, ini 3000. Ini kita juga sudah tahu, ini 400. Ini ground. Salah gambar gua. Oke, sip. Gini. Oke, ditanya apa? Potensial basis rangkaian. Berarti kita ditanya tegangan di sini berapa. Itu gampang banget. Kalau kalian nanti mention ya, kalau kalian jawab, terus nanti jawabannya jangan ngikut gue banget ya. Kalian pakai bahasa sendiri aja. Kalau kita pakai aproksimasi 2, aproksimasi 2 dioda, itu kan V dioda kan adalah 0,7 volt kan? Karena ini adalah dioda, terus di sini 2 volt, berarti otomatis bedanya harus 0,7 dong. Logikanya kan gitu aja. Beda antara di sini dan di sini itu 0,7. Kalau di sini 2 volt, maka di sini pasti 2,7. Langsung saja, VB adalah 2,7 volt. Walaupun gue nggak yakin 2,7, ini realnya 2,8 pasti. Kan ini tapi kita pakai aturan di Malvino aja. 2,7 volt. Oke. Yang di itu apa lagi nih tanya? R1 dan R2 maksimum ya. Mungkin maksudnya biar ini kali ya. Biar nggak stiff kan maksudnya. R1 R2. Oke, sip. Ini yang E BTW. Ini yang E. Bentuknya F. Ini gue udah pernah ngasih tahu ke kalian caranya gimana buat nyari pembandingnya gini. Kayak di ASNC aja sih. Kan ini 32 volt. Kita nggak tahu nilai R1, kita nggak tahu nilai R2. Tapi kita tahu, kita mau di sini tuh 2,7 volt kan. Maka perbandingannya, kalau mau enak, gue saranin gini perbandingannya. Perbandingan antara ini dan ini, berarti ini 2,7. Yang atas, itu adalah sisanya, 29,3. Jadi kalau kalian ini bandingin, ini dan ini, resistansi itu perbandingan harus ini banding ini. 27 banding 29,3. Berarti ini let's say kita anggap aja pakai, kalau kata gue ya, jangan sampai nilai resistansi kekecilan ya. Gue nggak tahu nih maksudnya ini yang maksud tuh maksudnya apa. Tapi kayaknya sih maksudnya tuh harus supaya nggak stiff. Berarti kayaknya gue harus ini deh, lihat dulu catatan syarat stiff. Ya kita nyontek dulu ya karena gue lupa rumusnya. VBB supaya dia stiff itu syaratnya adalah mana nih? RL itu harus lebih dari 100 RS. Oke. Di mana tadi? R2 harus lebih dari 100 R1. R2 lebih dari 100 R1. 330 150K. Wait, sebentar. Oke, ini gue nggak nemu banget sih, gue belum nemu pasti syaratnya di Malvino, tapi kayaknya nggak harus pakai syarat di Malvino deh. Ini kan jadi gini ya, jadi kita bisa lihat daerah kerja dulu nih. Di sini dikasih tahu nih, di basis itu bakal ada arus 5 mikroampere kan. Di sini jadi dia bakal ada arus 5 mikroampere nih. Ada arus nanti 5 mikroampere. Idenya adalah kalian tuh ngasih resistansi itu jangan kegedean. Soalnya kalau kegedean nanti pas disedot 5 mikroampere nanti tegangan ngurang. Ide gitu sih. Jadi gue pokoknya gini ya, saran gue itu kalau mau ngukur atau ngitung supaya VDB nggak stiff, supaya VDB di dalam daerah stiff, itu jangan kasih resistansi kegedean. Jadi kalau perbandingan kayak gini 2,7 sama 29,3, kalian ambil aja yang kayak gini nih. Jadi kalau misalnya yang bawah 270, yang atas 29, 30 gitu. Jadi kan nanti gini ya, kalau misalnya disuruh hitung berapa ininya, jadi kan gini kan, ini R2 2,7 volt, kalau kita bagi sama 270 dapatnya berapa? 270 dibagi 2,7 dibagi 270, berarti kan dapatnya ini ya 2,7 dibagi 270.
itu adalah 0,01. Berarti kan 10 mA kan? Nah, 10 mA. Nah, 10 mA ini kan jauh lebih besar dibanding 5 mikro kan. Maka ini udah aman banget. Jadi sebenarnya ide itu gitu aja sih. Idenya adalah kalian pakai resistansi yang kira-kira ini nggak keganggu lah sama ini. Cuman kayaknya ya, ini gue nggak tahu nih yang di syarat di sini tuh bener atau enggak. Karena ini setahu gue syaratnya bukan ini deh. Yang syarat di restif itu ada di mana lagi? Solusi 2022, 2023 UTS. R1 ya, aneh banget ya. Kenapa syaratnya begini ya? Kan airnya gak ada. Dia tidak benar apa dari Steve. Biar aja dah. Kita ngikut ini yang benar-benar aja ya. Tapi gue asumsi mungkin maunya dia pokoknya anggap lebih jauh gitu ya. Jadi ini udah benar. Terus kita tinggal rangkai aja di simulasi. Oke, ini jadi udah gue buat. Kita tinggal harus ngitung ini doang kan. Tegangan yang ada di sini sama kayak gue harus ngitung tegangan yang di ini deh. Di VBE-nya. Nah, di sini nih. Oke. Jadi ini buat ukur tegangan yang di VBE. Kalau ini buat VCE ya. Start. Oke, jadi seperti yang gue bilang, ini nggak mungkin 0,7 ya. Kalau apresiasi kan 0,7, ini 0,764. Makanya ini agak off gitu nilainya dikit. Terus ini kenapa 5 mA? Bukan dari 10 ya. Enggak ada yang benar 5 mA. Sebentar, kita lihat dulu. Kayaknya di soal gue ada yang kurang deh. Kan dia 5 mili, terus 5 mikro. Oh ini, udah bener nih. Ini kan beta 100 ya. Jadi IC-nya kan IC-nya 5 mili, IB-nya 5 mikro kan. Berarti beta 100. Ini beta udah 100. Ya beta udah 100. Oke, ya udah bener sih. Kenapa dia nilainya nggak eksak? Ya karena gue bilang tadi dia nggak eksak nilai itu karena gue ambil aproksimasi VCE-nya yang di sini nih 764. Jadi nggak bisa benar-benar ini. Soalnya nanti kan ini kan jadi ini ya 1,92 ya. Tapi at least sudah mirip-mirip lah. Ini jadi 15,8 yang mendekati 15. Kalau mau benar-benar kita ngambil eksak banget, ini ya jangan dianggap 0,7 yang VCE-nya. Berarti kalau nggak 0,7 kan ini ditambahin sedikit ya. Mungkin tambahin jadi gini. Kita mendekati sampai VA-nya jadi 2 volt aja. Ini udah 2 volt, 1,99. Oke, udah 2 volt. Nah, mirip-mirip kan? Kalau ininya udah 2 volt, ini udah hampir lepas nih, ini 15 volt. Ini juga 4,9 ya kan? 4,94. Nah, prinsipnya yang gue bilang tadi adalah stiff itu, daerah stiff. Ketika, betul ini ganggu banget, bekas tadi. Prinsip daerah stiff itu adalah ketika arus yang di sini itu nggak banyak berubah jadi kayak tegangan tuh nggak banyak berubah. Jadi kan ini perbandingannya enak ya, 270 sama 2,93 tuh enak perbandingannya. Pas diambil sama basis, nah ini kalau gue hapus, gue kasih sama ammeter nih, dia kan bakal ngambil 5 ya kalau nggak salah. Nah, dia bakal ngambil sekitar ini 50 mili 50. Oh salah, pantesan. Sorry. Kan gue salah. Jadi kan di sini nih IC-nya kan gue harus solusi. IC itu kan 5 mili ampere. Nah kalau IB-nya ada 5 mikro, kan ini kan betanya kan IC per IB 5 mili dibagi 5 mili itu 1000 ya. Berarti betanya 1000 ya. Hampir saja. Betanya harus 1000. Kalau betanya 1000, ya udah aman. Ini 5 mikro. Ini 5 mili, ini 5 mili, ini 15. Nah, jadi ngepas kan? Oke, ini udah ngepas nih. Ininya juga lihat nih, daerah stiff itu yang seperti yang gue bilang, arus yang di atas nih sama arus yang di bawah nggak berubah banyak. 98, 97. Nah, gitu kan. Kalau semisal aja. Semisal resor lokasi kegedean, let's say jadi 2780. Terus ini ada 29,3. Ini mana nih? 29,3. Nah, kayak gini. Ini masih rada aman sih. Ini soalnya masih 1000, ini masih 1000, ini masih rada aman. Jadi kayaknya ini bisa ya. 2,78, 29,3 masih rada aman. Soalnya ini 998, 93 enggak terlalu ngaruh.
Jadi nanti kalian jangan ngikutin jawaban gue banget ya. Nanti ntar kalian jawabannya sama semua soalnya. Kalian yang penting kan ambil perbandingannya kan 2,7 dibanding 2,9 kan. Kalian boleh nih ngambil nilai ini. Berarti yang nggak boleh itu adalah kalau nilainya lebih gede lagi. 27,8. Nah, 27,8 ini 293. Ini baru udah masih suram kayak gini harusnya. Oke, ya ini ya baru ya yang rada susah. Jadi intinya begitu ya. Jangan kegedean kasih resistansi kalian. Soalnya nanti gini, kalau kalian ngasih resistor kegedean, yang seharusnya tadi tegangan di sini 2,77, jadi turun 0,1 volt kan. Jadi ada dropnya gede. Itu dinamakan daerah nggak stiff. Begitu. Sebenarnya itu aja sih yang dari gua. Oke. Ini anggap aja bener ya. Kenapa dianggap aja bener? Karena ini kan gue asumsi 0,7 volt si VCA nya, kita pakai aproksimasi 2 beta tadi ini ya IC per IB itu dapatnya tadi 1000 ya. Dari mana? Tadi dari 5 mili dibagi 5 mikro ya. Kita lihat dari grafik. Oke, seperti gue bilang tadi, ini perbandingannya segini. Kalian usahain ambil nilai suka-suka kalian ya, jangan ngikutin gue. Jangan sama semua. Yang penting itu perbandingannya ini sama, jangan kegedean. Kayak tadi gue tontonin ya. Ambil yang kecil-kecil aja, yang aman-aman aja. Itu udah dibilang tuh variable stiff soalnya. Oke, sekian dari gue. Ini gue tutup dulu. Gue bakal lanjut selanjutnya yang AC ya.